bisa tahu yang nonton siapa? Lihat nanti. Saudara-saudara, saya bersama Romo Abah. Lagunya apa, Mas? Lagunya masuk jadi ya kan ya Bapak mestinya kan. Abah kan Bapak sama. Jadi mulai sekarang lagu Bapak diganti untuk Surian, diganti namanya Abah. Ya Abah, Abah, ini aku umatmu, jadikanlah seluruh hidupku. Ini ngonten lah konsep. Memang ini saya ini ngonten karena memanfaatkan pertemuan saya dengan Master of YouTube. Beliau renungannya di YouTube di mana-mana luar biasa. Teologinya saya ambil. Terus apa lagi? Yang jelas beliau nanti kalau 5 tahun lagi, 10 tahun lagi pindah dari Surian, akan banyak orang yang nangis Bombay. Banyak yang menangis. Ini Surian di tangan Romo Abah semuanya berkembang. Hidup rohani luar biasa. Kunjungan dari rumah ke rumah, misa komunitas, misa hari Minggu, walaupun sendirian di sini tidak ada yang dilewatkan. Luar biasa. Ini warisan dari ya, walaupun kaki sakit ya. Ini kesaksian ini sekitar saya ada banyak umat ini beri kesaksian. Kita nggak boleh ngomong bohong-bohong. Tapi kalau ada bohong dikit-dikit. Ini konsepnya memang nggak kelihatan yang nonton. Emang lupa ada yang nonton. Ada satu yang nonton satu itu. Oh gitu. Halo. Lebih hanya kelihatan satu ini ada yang nonton, dua ada yang nonton dah. Ya tapi Gitu. ada kelihatan tapi nggak mau bergabung. Nah ada nih, ini si itu ini Tun Manggung tuh orang lontar. Itu umatnya Romo Johan. Di tempat dia ikan kakap, ikan barang di pinggir laut. Rata-rata 5.000 Bu. Rata-rata 5.000, sekilo 5.000. Mau udang, mau cumi-cumi 5.000. Tapi mereka nggak mau melayani untuk menimbang sendiri, milih sendiri, ambil sendiri. Nggak rugi. Enggak. Ngambilnya bisa mancing, bisa ngambil terserah. Kayak ambil di laut ya. Kita susah membedakan antara ini punchline-nya itu nggak bisa ditebak. Ngambil sendiri. Lulus. Saya pernah waktu di Sungai Danau itu kan ada ini apa? Mobil-mobil yang double kabin bekas itu dijual rata-rata 5 jutaan, 25 juta. Nah, ini itu apa lagi nih? mobil bekas yang tambang. Oke. Kalau saya ngomong dengan Bapak Uskup Projo Suto, Monsinyur, ada banyak mobil mana Sungai Danau yang bekas apa? Bekas tambang dijual murah. Berapa? Rata-rata 5 juta Bapak Uskup. Ya beli 2 atau 3 bilang tuh. Tapi bekasnya kan bekas masuk jurang, bekas dijejek tronton. Begitu. Kan bekas. Gitu. Yo, cuma tinggal satu. Ada mungkin lewat aja, nanti kita masih tonton di masih gitu. masih nempel. Nah, ini nanti Mereka kemudian menyesal tadi nonton langsung dihapus. Langsung dihapus. enggak. Masih 2 orang juga. Siapa nggak kenal Romo Abah coba? YouTuber nomor 10 di Indonesia. Sekarang naik atau turun? Ada pesan-pesan untuk penonton saya Romo Abah. Cuma 2 orang. Nanti pada waktu senggang akan buka, kecuali kita sudah sudah ngasih tahu bahwa akan ada live begitu, linknya saya dibagikan baru. Ini kan pas kebetulan aja mereka pegang HP. Ya.
pesan-pesannya akan tersampaikan. Ini pernahlah perutnya itu bawa ke dokter untuk diabortus. Ini bajunya yang kecil loh. Begitu. Ini saya di Surian, tanggal 19 ya, Juni 2025. Berkunjung dengan mengunjungi orang hebat. Jadi kalau Sambil membawa orang hebat. ingin saya bawa orang hebat, saya sopir aja, driver aja. Begitu. Oh, itu 3 orang. Romo mau berbagi nomor HP dengan para pemirsa saya yang nanti akan melewati. Nomornya berapa, nomor HP-nya? Oh enggak. Romo punya akun Facebook juga kan? Enggak ada. Oh enggak ada. Cuma YouTube. Oh YouTube, berarti masih kurang Romo. Saya YouTube ada, Facebook ada, tweet enggak saya hidupkan lagi, IG ada. Jaringan tuh cocok loh kalau kita buat kayak sama itu jangan ada hostnya. Oh iya, yuk, mari kita bikin untuk Sebulan sekali. untuk kali ini kira-kira untuk pertemuan ini yang mendadak kira-kira apa yang mau kita angkat. Yuk kita bicara debat soal kuburan. Ini kuburan yang sama dilihat oleh orang yang berbeda itu hasilnya beda betul. Jadi apa alasan kenapa kenapa ada tadi pertanyaannya? Apa hubungannya antara taman doa dan makam yang ada di depan rumah umat masing-masing? Tapi saya nggak melihat sampai ke situ. Oh ya? Betul juga ya bahwa Seandainya dulu orang tua kita tidak dimakamkan di situ, mereka sudah jual tanah itu dan kembali ke kampung. Tapi karena orang tua itu di makam di situ, mereka ada ikatan batin, tetap bertahan sini walaupun susah, sehingga menjadi seperti ini. Kemudian Romo datang, Romo Abah datang dengan suasana baru, mereka semakin kerasan. Kemudian melihat ini makam ini seperti, oh tidak, harus dilihat itu makam. Seandainya nggak ada makam, nggak ada orangnya lagi di sini. Di sini 80 orang. kayak betul gitu ya. Iya. Yang pertinya pernah meninggal di sini dulu tahun berapa itu? Tahun 94. Nah. Bapaknya Ferdi di bawah yang paling pertama, Putar Maryam Anta. Nah itu. Bapaknya Gus Ferdi Loni itu, nenek Chelsea. Seandainya mereka di makam, mereka udah kabur pulang ke rumah sana karena makam di depan rumah mereka Akhirnya bertahan. Dijual nggak laku. Orang sini nggak mau beli, tanahnya ada makam. Iya. Ikatan batin masih ada. Tapi untung loh pemikiran ini muncul sekarang. Oh ya. Kalau muncul dulu mungkin Ya mungkin saya belum sharing aja. oh, tapi dulu pernah ya. Ya pemikiran itu ada, tetap ada. Saya yang baru kepikiran. Karena tadi beliau bilang apa hubungan antara taman doa dengan makam di depan rumah. Satu jawabnya Cepet-cepet. lurus. Cepet-cepet. Ternyata mancing, bener, dengan adanya apa orang makamkan di halaman rumah itu membuat orang Flores nggak akan pindah dari tempat ini. Nah bertahan. Akhirnya jadilah taman doa. Lama doa. Kita Berarti- paroki. Jadi nanti kalau ada yang meninggal langsung, oke. Kesepakatan aja. Artinya yang ada tetap ada, yang mau dimakan di makam juga nggak apa, tapi sudah ada ikatan batin. Karena situasi waktu itu tahun 90-2000 ekonomi nggak baik-baik saja. Tergoda untuk pulang kampung itu pasti besar, tergoda untuk merantau lagi itu besar. Kalau kita sudah merantau, tidak membeli tanah di sini, yang akan menderita anak-anak kita. Kita mungkin senang, oh dengar sana gajinya tambah 5.000, selisih 2.000, pindah tetap lupa bahwa dia itu membawa anak istri yang di sekolah, kartu penduduk, mati di masa tua, ada tempat untuk berenang itu lupa. Betul-betul para paroki sejati. Melihatnya itu out of the box. Tadi mereka sudah saya ajari bagaimana memanfaatkan
biji karet, pucuk daun Boleh cuma faktor. merah itu dijadikan teh, Itu merah. dimasak ya. Langsung coba tadi. Eh, Dari belakang. Bisa sama air panas. Bisa sama air dulu. itu kalau kita kunyah sedikit rasanya ada serat seperti ada apa sirih, ada Jadi oksidan. itu bisa langsung dicelup begitu. Ya bisa, tapi kalau mau dikeringkan dulu boleh juga. Harus sering-sering lah datang sini berarti. Bagi. Begitu. Yang tertawa cuma satu tuh. Jadi Sukoco, selamat ya kamu kemarin baru menikah ya, selamat ya. Kamu menikah di Kalteng ya, di Sukoco, Di Palu, Palu Rejo. Oh, yang kemarin kita ya orang Maurauya. Katanya kamu menyesal menikah kemarin. Menyesalnya kenapa? Yo. Ayo, kenapa menyesal? Kenapa nggak dulu-dulu? Ini Din ini anaknya Pak Edi. Di Oh. Gunawan, Tanjung. Din, apa Din? Itu bagaimana mereka tahu kita sedang live? Ya pas untung-untungan pas buka Facebook. Lalu pas buka Facebook kan tulisannya beranda gitu. siapa yang sering ada live, siapa yang sedang live. Lalu dia buka. Lo nggak buka ya nggak apa-apa. Tapi karena begitu ada Roma Abah langsung ada Roma Abah nyanyi. Oh halo Roma Abah, Valentine. Gitu. Saya tak nyoba ya. Kenapa? Tak coba di YouTube. Nah, bisa. Kalau YouTube bisa sih interaksi seperti bisa kelihatan komentarnya kelihatan. Nah, gitu. Tapi kalau mau rame live di TikTok rame karena YouTube tuh kalau dia kasih ya dia nggak, tapi kalau TikTok dia akan lewat di beranda kita. Kalau YouTube enggak? Enggak. Loh. Kalau misalnya kalau orang buka YouTube pas muncul di algoritmanya Romo bisa. Tapi kalau kita TikTok live itu kita buka TikTok dia akan lewat di beranda kita scroll itu muncul ya. Kalau Facebook yang buka Facebook pas lihat kita ada live ya buka. Ini pertama kali loh lihat kamera sedang live begini. Oh ya? Iya, belum pernah. Wah. Ternyata saya bersyukur bahwa saya pertama kali diajak live dengan legend of YouTuber Indonesia. Itu kopi pahit. Apa filosofi dari kopi? Nah, baik. Memang orang bilang itu kopimu sudah dingin. Ya pernah anget tapi kamu biarkan dia dingin bisa. Satu ya. Apalagi Kopi itu pahit. Emang hidup itu pahit supaya nggak kaget bahwa seiring minuman dan hidup itu seiring. ini tanda-tanda mah khotbah tuh nggak pernah dipersiapkan. Muncul dadakan ya bisa. Pahit hidup ini. Kepahitan seorang imam itu Ketika apa? ketika tidak dicintai oleh umatnya. Mau khotbah sebagus apapun, mau seganteng apapun, mau semua, tetapi ketika umatnya itu tidak lagi mencintai, di sana tidak ada hormat, tidak rasa, udah diundang rapat nggak mau, diajak gotong royong nggak mau. Walaupun makanan datang aja, tapi makan dengan rasa ngilu. Tapi 100% itu benar. Ingat makanya cintailah pastor paroki Surian apapun terjadi, karena kami manusia biasa, ya toh. Nggak mungkin lah. Kami kalau ada Romo mengatakan kami kan bukan malaikat. Malaikat itu tidak menjamin dia tidak berdosa. Yang namanya malaikat, namanya Lucifer itu malah pemimpinnya itu. Lucifer itu kurang apa coba? Malaikat aja berdosa, apalagi manusia, bro. Malaikat yang nggak doyan daging, nggak doyan uang aja berdosa, apalagi kita itu ya daging babi enak. Kok lihat saya enggak? Yakin?
menguatkan loh tadi. Wah, sekuat apa? Beton? Itu. Terus hal yang paling mengembirakan sebagai seorang imam apa? Iya tadi, Kalau- merasa kalau- dicintai oleh umatnya itu luar biasa. Saya bertemu dengan senior mengatakan umat itu nggak takut saya nggak apa-apa. Ngapain bangga ditakuti umat? Saya marah-marah ditakuti apa ya? Yang saya sedih adalah ketika umat itu tidak mencintai saya. Mencintai karena hormat karena cinta beda dengan hormat karena takut. Itu. Untuk cinta itu serta banyak. Ya siap menderita. Itu salah teologinya. Begitu, itu pengalaman sharing kita toh. Tapi kalau mau mungkin lebih bagus lah. Ya ini bincang-bincang. Hai Pak Yordan dari Kota Baru, apa kabar? Ini anaknya kemarin, ini ada kisah nih Pak Yordan. Ini nanti bilang kepada si Davin. Ketika Davin, Sensen, kemudian Pedro, satunya lagi, mereka ketika Sensen itu diseminari, mereka pada bully Sensen. Kamu Sensen kamu nggak punya pacar. Lalu kan, terus setelah itu Sensen keluar, kemudian anakmu si Davin masuk seminari, masuk CM. Teman-teman sekarang bully ganti. mereka mengejek Davin anaknya Pak Yordan masuk CM. Pertanyaannya, jadi nanti pacarnya si Davin kasihkan siapa ini ya? Mereka sudah sepakat itu. Lebih Bu, lihat ini. Nah ini salah satu fannya Romo Abba yang akan bakal nangis Bombay kalau Romo Abba pindah. Belum meja. Itu. Ini sudah cukuplah, nanti biar bosan nanti. Nanti temukan juga di mana? Di YouTube, temukan Saya mau di coba nanti IG. live. Saya temukan, saya pasang juga di TikTok. Oke? Bersama Romo Abang, Pastor Paroki Santo Yusuf Surian. Besarnya umai. Kasih makan apa nih, Bro? Sebesar hatinya. Sebesar hatinya. Nah. Tapi beliau tidak tergoda untuk rebonding rambut. Jadi kan nggak tergoda. Ngapain? Apa yang mau di rebonding? Ini bukan lagi santai, ini jadi apakah masih santai ya? Santai tidak. Lagi Kesempatan Bapak Uskup. saya bertemu dengan seorang legend of YouTube. Ini saya akan menyanyikan waktu saya. Oke, selamat berjumpa lagi para pemirsa dimanapun Anda berada, entah dunia maya atau dunia nyata. Ini bersama umat ini kita rekaman. Nah, ini fan-fannya Romo Abba ini. Di jam-jam berapa banyak kalau live?